Saya nggak nyasar sudah menemukan jalannya, Kang. Oh, sudah menemukan jalannya, tapi bukan di dokter gigi ya. Oke, dokter Aci juga sama, udah nemuin jalannya dan kembali ke dokter gigi. Baik. Oke, Wilujeng Sumping, Teh Aci, terus lagi ada Kak Nur Jamila, ada Kak Imung, ada Kak Fat Kauli, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Berau juga ternyata. Ya, Bu Septi Nirwana dari Berau ya. Terima kasih sudah hadir. Bunda Naila, Kak Maria Ulfa, Turnuhun sudah hadir. Selain juga ada guru saya, Sang Penyelaras. Terima kasih sudah hadir. Mas Pri, Teh Vivi, Ko Felix, thank you for coming, for joining us. Silakan Rame dok. hari ini kayaknya ya, Kang Hari ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai acara Aku Berdaya, ini adalah gerakan kerjasama dari Tempat Trainers Guild dengan Mbak Nina Nugroho dalam gerakan Aku Berdaya. Ini sebenarnya sudah 52 minggu Kang Hari dari rencana 54 minggu. Jadi ini udah di ujung-ujung terakhir. Karena gerakan ini dimulai dari Oktober 2022 dan 2021 dan akan berakhir di akhir Oktober 2022. Kita ulang tahun setahun. Ya. Dan tenang aja, teman-teman, kakak-kakak semua masih ada 2 pembicara yang juga luar biasa. Kita masih nyimpen 2 psikolog di ujung Kang Hari. Nanti ada Kak Eljo dan Teh Aisyah. Dua-duanya akan menjumpai kakak-kakak di pertemuan yang minggu ke-53 dan ke-54. Dan gerakan Aku Berdaya ini, Kang Hari, ini Riri melihat ada beberapa yang baru juga. Jadi mungkin teman-teman juga perlu mengenal Asosiasi Tempat Trainers Guild. Jadi di sini ada 170 member dari seluruh Indonesia dengan berbagai expertise dan sudah melalui inkubasi program tanpa mentoring program dan launching modulnya. Dan yang akan bicara hari ini adalah salah satu mentor terbaiknya Tempat. Tepuk tangan dulu dong. Berat. Kalau buat Riri bukan mentor terbaik. Maksud aku bukan berat ya. Aku berat itu. Ini bukan sekedar mentor terbaik, tapi ini ternyata adalah mentor abadi gitu ya. Dan gerakan ini juga diinisiasi oleh Mbak Nina Nugroho. Ya, Mbak Nina Nugroho adalah seorang desainer dan juga seorang perempuan yang sangat menginspirasi buat kita semua gitu teman-teman, karena perannya yang begitu banyak dan Mbak Nina merupakan desainer yang sukses dan kita termasuk mengikuti perjalanannya ya Kang Hari ya. Dari awal-awal Mbak Nina fashion show di Indonesia sampai di luar negeri dan lain sebagainya. Fashion show di Jakarta dulu, terus lagi ke luar negeri, terus keliling dunia. Keliling dunia, ya. Dan ini juga tidak terlepas dari lead mentor kita ya, Kang Hari, Mas Indrawan Nugroho yang selalu mendampingi istrinya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Dan tentunya ini juga bisa jadi inspirasi kita semua. Nah, kakak-kakak, hari ini kita akan berbicara, kita akan sharing sebenarnya, karena Kang Hari udah bilang dari awal ini bukan webinar loh dok, ini kita mau talk show, mau ngobrol-ngobrol aja. Kita akan sharing tentang semakin berdaya dengan high class respon. Tapi sebelumnya supaya kita bisa mendapatkan manfaat dan insight terbaik, yuk sebelum memulai acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga di hari yang baik ini, hari Minggu, ini luar biasa banget, pagi-pagi persis jam 10, kakak-kakak, teman-teman, sahabat-sahabat semua sudah masuk ke ruangan ini dengan niatnya belajar. Kan katanya kalau ajangnya silaturahmi, kalau kita berdoa itu makbul ya Kang Hari ya. Amin. Doanya dikabulkan karena sedang ada di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diberikan kesehatan dan kita juga mendoakan yang belum berkesempatan hadir karena sakit juga diberikan kesehatan dan kita semua bisa mendapatkan insight yang terbaik. Nah, sebelum saya mau memanggil Kang Hari nih teman-teman, saya mau mengenalkan Kang Hari dulu sebenarnya karena ada beberapa mungkin yang belum pernah ketemu Kang Hari. Di sini boleh dong yang belum ketemu Kang Hari angkat raise hand. Kalau nggak raise hand, kasih emoticon, kasih reaction. Coba siapa yang belum ketemu Kang Hari sama sekali? Jangan-jangan nih penggemarnya Kang Hari semua.
Oh, Kak Fathauli Oh, Kak belum. Fathauli. Oke, Kak dibuka Kak Dika. kameranya, jadi bisa ngelihat Kang Hari sekarang ya. Oke. Oke, siapa lagi? Oh, yang dari Berau, Kak Sekti ternyata juga belum ketemu. Kak Dika, Kak Fathauli, Kak Mia. Oke, tapi mayoritas sepertinya sudah bertemu Kang Hari. Tapi nggak apa-apa Belum untuk ketemu di dunia kakak-kakak. nyata, Kak Riri. Oh, belum ketemu di dunia nyata. Ada di dunia gaib ya Kak ya? Aduh, ini udah ketemu lama ini. Oke, teman-teman, Makasih Kang Kak Nur Hari Azmina. Firmansyah Yes. ini adalah 1 dari 10 trainer terbaik versi Pikiran Rakyat di Mei 2021 dan beliau adalah seorang CEO dari Butterfly Egg Group, founder dari HCR.id, dan Kang Hari adalah chairman dari Asosiasi Tempat Trainers Guild pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Sudah mengajar dan menjadi konsultan di 150 perusahaan baik nasional maupun multinasional, dan juga Kang Hiri ini menulis buku-buku nasional bestseller. Bukunya tentang high class response, sekarang udah habis ya Kang? Udah cetakan keberapa Kang? Udah nggak tahu cetakannya nggak dicetak lagi. Sudah tidak dicetak lagi, saking banyaknya cetakannya berulang ya. Lalu yang kedua bukunya adalah Sukses Mulia is My Life, dan yang terakhir adalah Adaptive Learner. Nah teman-teman, sebelum kita mulai nih teman-teman, kalau saya sendiri setiap kali ingat kata-katanya Kang Hari bahwa ubah responmu, ubah hidupmu. Kita bisa mengubah hidup kita ternyata dari mengubah respon. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini berbahagia banget karena hari ini dapat kesempatan ketemu langsung dengan seorang high class designer. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu yuk untuk Kang Hari Firmansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Riri. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menemani program Aku Berdaya dari 58 pembicara, saat ini sudah sampai ke 56, pasti butuh kedisiplinan yang khusus, butuh istiqomahan yang amazing, yang luar biasa. Pasti membutuhkan willingness, kemauan yang nggak cuma oke, ini jadi tanggung jawab saya, tapi oke, ini jadi tanggung jawab saya akan melakukannya dengan sempurna, saya temenin itu pembicara satu-satu setiap minggunya. Dan teman-teman, itulah yang dilakukan oleh Dr. Riri, ya, dan juga ada Kak Novi tuh di Aku Berdaya yang luar biasa banget, sampai hampir 1 tahun ini kita berarti ada di sini. Kita kasih plus dulu buat Dr. Riri dong, oke? Tadi Kak Fathauli nanya, terus sisanya di mana nih kalau saya mau akses 2 kali lagi? Ya nanti follow Instagramnya Aku Berdaya, Nina Nugroho. Kalau enggak follow Instagramnya Tempat Trainers Guild. Ya, Pengumuman selalu ada di 2 tempat Kang Hari, di di itu? IG Aku Berdaya, Gerakan Aku Berdaya, dan IG Tempat Trainers Guild. Dan jangan khawatir teman-teman, berdoa saja, semoga mudah-mudahan kalau ini memang membawa kebermanfaatan yang sangat luar biasa ya Kang Hari, karena ternyata pesertanya sudah ribuan gitu Kang Hari ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi Gerakan Aku Berdaya dengan Tempat Trainers Guild. Makasih Dr. Riri. Dan tempat berdaya. Aku Berdaya itu apa sih? Aku Berdaya itu teman-teman semuanya adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Mbak Nina Nugroho dan Tempat Trainers Guild. Untuk apa? Untuk tadinya untuk membuat wanita-wanita semakin kemudian bisa memerankan perannya dengan peran yang terbaik dan berdaya banget di setiap perannya. Meskipun di dalam setiap minggunya kita nih yang cowok-cowok juga pada ikutan, ya. Aku Berdaya nggak cuma melulu tentang wanita, tapi juga Aku Berdaya itu dapat kena ke kita semuanya, insya Allah. So, Dr. Riri, hari ini kita akan ngobrolin tentang satu hal yang sangat sederhana banget, gimana kita semakin berdaya dengan high class response. Nah, tapi ngomongin high class response itu ngomongin jadul-jadul, ngomongin yang lalu-lalu dong. Hari ini tuh kita akan ngomongin sebelum kita ngerespons, kita perlu ngapain dulu supaya kita makin lama makin berdaya. Gitu ya. Kak Evi, terima kasih. Salam kenal juga untuk semuanya yang baru pertama kali kenal. Hari ini kita akan ngobrolin satu hal sebelum ngerespons itu apa. Kenapa responsnya jadi beda dengan yang lainnya. Dan kenapa kok dia bisa ngerespons dengan keren banget, kontekstual banget, tepat, ngefit dengan problem. Kok kenapa respon aku kayak begini ya? Ternyata ada satu bumbu tuh sebelum kita
nge-high class response. Gitu, kakak-kakak semuanya. Dan pengen ngobrol, jadi nanti saya cerita-cerita sedikit, terus Anda juga boleh ikutan bercerita juga. Dibuat santai aja 1,5 jam ke depan, insya Allah. Gitu ya, mendoakan dari Jakarta, baru nyampe dari Bandung tadi, mendoakan dari Jakarta, semoga Anda yang berada di seluruh Indonesia, yang lagi ada di belakang laptop, di depan laptopnya, di dekat gadgetnya, sambil masak, tadi ada yang sambil masak, cek-cek, kurang jelas suaranya. Jelas nggak? Kalau di Riri sih jelas ya. Jelas. Di kakak-kakak yang lain jelas? Kurang. Oh, Tadi hanya kalau di Pak ditempelin Pri jelas tuh. berarti. Enggak, itu di chat Jelas juga ada sekali. kok. Jelas, Kang Hari. I know. Semua Bukan ada di faktor sini. U loh. Kayaknya sekarang jelas ya? Jelas Iya, kan, aman? Sip. Oke, makasih. Tadi itu ternyata mikrofonnya pakai mikrofon yang di webcam. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ngedoain Anda mudah-mudahan makin sehat, makin berdaya setiap harinya. Amin. Amin. Oke, kemarin saya ikutan kelas parenting, guys. Dan Teh Opi, psikolognya bilang ke orang tuanya gini, siapa di antara Anda yang masih menikmati bangun di pagi hari? Ada? Pertanyaan itu juga pengen saya ajukan nih sama teman-teman semuanya. Yang masih menikmati bangun di pagi harinya, suasana pagi masih dinikmati, suasana subuh masih dinikmati, bisa bercengkrama dengan keluarga, ngobrol dengan anak-anaknya, membangunkan dengan bahagia. Sayang, bangun, udah waktunya sekolah. Yuk, bangun yuk. Cuaca di luar enak banget. Ada yang masih bisa menikmati kayak gitu? Kak Nuri masih Ada dong. Ada dong. Atau lebih banyak mana kira-kira? Yang ketika ngebangunin anak, apalagi kalau udah selesai hari Ahad masuk ke hari Senin, ngebangunin itu bukan ngebangunin aja, bangun aja udah stres. Waduh, gua harus kerja lagi. Ngebangunin anak udah stres karena anak udah mau dekat sekolah. Ngobrol, ayo bangun, yuk kita hirup udara pagi ini dengan enak. Yuk bangun, terus dia bangun, mulai gimana tidurnya sayang? Mimpi apa semalam? Alih-alih nanya kayak gitu, kebanyakan sekarang orang-orang itu bangun dengan stres, ngebangunin anak dengan stres, nyiapin semuanya dengan luar biasa, nyiapin kebutuhan untuk dia bekerja juga dengan suaminya bekerja, anaknya sekolah, belum lagi yang wanita itu juga bekerja. Pagi-paginya itu jadi pagi-pagi yang hektik. Teman-teman, pagi-paginya Anda pagi-pagi yang mana ya? Super sibuk, pagi-pagi yang nikmat, atau pagi-pagi yang biasa aja? Yang mana, guys? Yang super sibuk sekali. Katanya tadi, super sibuk tapi masih menikmati, gitu ya, Kak? Iya. Wow, itu keren banget itu. Yang lain. Yang mana nih pilihannya? Pagi yang dinikmati, pagi yang super sibuk, pagi yang kayak gimana? Masih bisa jalan pagi, Kang Hari. Ini dari Pak Munji Zahiro. Keren bisa. Thank you. Yang lain, Bu Ibu. Pagi yang syahdu. Ini mah kayaknya berbeda dengan segmen market yang kemarin ya. Ini mah pagi-pagi yang amazing semua. Nanti kita lihat nih, Kak Reni nulis apa nih ya. Anak senja itu kan. Jadi kalau pagi yang syahdu, pagi yang bisa jalan, pagi dulu, pagi yang tenang itu katanya anak senja. Pagi yang penuh semangat, mantap, luar biasa tuh. Kak Cepi dari mana itu ya? Risetnya ya yang bilang kayak gitu. Saya Bu Munji. Ya, Bu Munji. Jadi teman-teman semuanya, kemarin itu tuh baru aja Kak Opi bicara untuk orang tua tuh udah, Pak, kenapa? Kalau yang saya rasain, setiap pagi itu pagi yang stressful. Istri saya kadang-kadang bilang, kenapa ya setiap pagi teh kayak gini? Kalau istri saya nggak bilang gitu, saya ya bilang, kenapa ya kok pagi teh nggak bisa tenang? Kenapa selalu ribut kayak begini? Teman-teman, percaya atau tidak? Bagaimana kita memaknai pagi hari kita? Bagaimana kemudian kita memaknai
dari waktu yang kita punya dan dinamika yang ada di hadapan kita, sesungguhnya itu adalah kunci, salah satu kunci dari kebahagiaan dan dari keberdayaan hidup kita. Ya, bagaimana kita memaknai dan bagaimana kita memaknai waktu dan memaknai dinamika yang kita dari keberdayaan hidup kita. Nah sekarang, Dok, kita lihat yuk slide-nya ya, satu-satu. Wah, Kak Nur Jamila. Makasih loh Kak Nur udah disebarin di grup affiliate High Class Response, Teh Clara, Wilujeng Sumpi. Oke. Dan ini juga nanti dari hasil kita hari ini, Kang Hari, sahabat-sahabat juga bisa menarik insight nih, Kang Hari, dan bisa menuliskan di IG-nya masing-masing. Masya Allah. Dan di tag ke IG-nya Aku Berdaya, ke akun Aku Berdaya, dan akun TTG atau Tempat Trainer Skill. Siap. Karena nanti setiap minggunya akan ada hadiah tuh, Kang Hari, dan dipilih langsung oleh Mbak Nina. Hadiahnya kalau dipilih sama Mbak Nina, hadiahnya mesti keren dong ya. Desainer internasional. Pemenangnya juga langsung dipilih dengan Mbak Nina, Kang Hari. Cakep. Ada yang lagi sakit, udah 13 hari stay di rumah sakit, tapi semangat ikut Zoom. Aduh, nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau lagi sakit, terus masih ikutan ini, mudah-mudahan satu, sakitnya menghapuskan dosa-dosa. Kedua, ikhtiar kita untuk ikut terus belajar, membuat kita tuh jadi hamba Allah yang takut sama penciptanya. Ya. Oke, Dok. Untuk motivator ini, Bang Hari. Itu real motivator. Teman-teman, semakin berdaya dengan High Class Response. Yuk kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman semuanya, saya belajar dari seorang guru, Mas Prastya M. Brata. Ada kemudian yang namanya genius state. Genius state itu yang kalau kita ngerjain sesuatu, ada dua cirinya, gengs. Yang pertama adalah ketika kita ngelakuin sesuatu itu, rasanya itu nikmat banget. Ya, sehingga si kenikmatan ini ngebuat waktu yang kita punya jadi nggak kerasa. Waktunya jadi frameless. Waktu pendek bisa keisi dengan optimal, waktu yang panjang nggak berasa karena kita sangat menikmatinya. Ya, nikmat banget atau optimal banget. Waktunya jadi frameless. Karena sebetulnya waktu itu kan memang tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Kalau saya membersamai Anda 1,5 jam, aduh itu rasanya pendek banget. Anda melototin saya 1,5 jam, nggak tahu rasanya seumur hidup, abadi, nggak tahu rasanya pendek banget. Itu frame kalau kita berhadapan dengan waktu dan berhadapan dengan tabula rasa yang kita punya di dalam hati. Bapak Ibu, kalau kita duduk sama orang yang kita kangenin, orang yang kita cintai, duduk membersamai dia, 4 jam duduk ngobrol ngalor ngidul, 4 jamnya kerasa nggak? Dok, kerasa nggak? Ya enggak lah, kurang lah, Kang. Nggak berasa. Tapi kalau kita duduk di samping orang yang kita pikir selama ini orang toksik banget, tukang nyedot energi, dan kita duduk di sebelah dia 10 menit, apa yang dirasa? Kayak setahun. Kayak setahun, men. Aduh. Nggak betah. Nggak betah. Teman-teman, genius itu tuh nikmat banget kita ngerjainnya. Dan optimal banget ngerjain. Contoh ya. Contoh. Ada ibu-ibu yang ketika di dapurnya, di kulkasnya, tersedia bahan makanan sedikit aja, tertentu bahan makanannya, tapi tuh ibu, si emak bisa buat bahan makanan itu jadi sajian makanan yang enak, keren buat anak-anaknya, sehat, bergizi, dan enak dipandang. Artinya apa? Itu si emak jenius. Ada orang yang dikasih bahan-bahan yang bagus, dia nggak bisa ngapa-apain tuh bahan-bahan pakaian yang bagus. Tapi ada orang
yang bahkan disajikan di depannya kain perca, sisa-sisa jahitan, tapi kemudian dia bisa ngebuat si kain-kain sisa-sisa jahitan itu menjadi sebuah karya yang indah banget dan berdaya guna. Itu artinya jenius. Ada orang yang ngadepin berbagai macam dinamika kehidupannya, terus lempeng aja. Tapi ada ibu yang kemudian dia ngerti banget, dia adalah single parent, entah itu dia seorang beneran single atau dia barangkali long distance relationship sama suaminya dan dia sibuk ngurus anak-anaknya, tapi si ibu tersebut kemudian ngebuat vlog tentang apa yang dilakukan di pagi hari, siang hari, sorenya, ketika pas lagi libur, ketika lagi sibuk bersama anak-anaknya, ketika lagi telepon, video call sama suaminya, dan jadi vlog yang menarik dan inspiratif buat ibu-ibu lainnya. Si ibu yang barusan bisa dibilang jenius di dalam ngebuat konten. Dan percaya apa enggak, Bapak Ibu semuanya, kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kejeniusan. Ya, kalau kata tafsir ringkas Kemenag dari surat Al-Isra ayat 84 ini, ada yang namanya syakilati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kata tafsir Kemendang itu, pembawaan ini adalah kecenderungan tertentu. Kecenderungan masing-masing. Kalau emang iya, setiap orang itu punya kejeniusannya masing-masing. Terus, jenius saya di mana? Jenius Anda di mana, Bapak Ibu? Yuk kita tanya dulu. Apakah jeniusnya di dalam parenting? Apakah jeniusnya di dalam husbanding? Husbanding itu apa ya, Dok? Di dalam ngurus suami? Apakah jeniusnya di dalam ngurus rumah tangga? Atau jeniusnya di mana? Kenapa? Karena setiap orang punya kejeniusan masing-masing. Dokter Aci misalkan, kejeniusannya ngurusin komunitas. Ya, terus lagi siapa nih yang hadir di sini ya? Oke, Kak Nuri, kejeniusannya barangkali di dalam ketika dia ngebangun modul tentang sebuah materi training, apalagi berkenaan dengan mindfulness. Terus lagi mana yang saya kenal ya, Kak Dey Siregar, mungkin kejeniusannya ketika melihat orang dari keahlian dan kecerdasan yang dimilikinya. Teman-teman, saya mah Kang Hari jeniusnya dalam apa? Saya mah jeniusnya dalam jualan online. Nggak ada yang ngalahin. Kalau jualan online, copywriting mah itu mau beres banget, kata Kak Clara. Penonton, sebelum kita lanjut, ayo tolong tulisin, jenius saya di mana ya? Tulisin. Oke. Sambil Di chat teman-teman ya, Kang nulis, Hari, boleh ya. sambil teman-teman nulis, Dokter Riri, Kang Hari jeniusnya di mana? Saya itu merasa jeniusnya itu ketika membawakan materi dan ngebuat modul, itu ngerasa jenius bisa. Teh Mia disingkatan maksa katanya Kang Hari. Oh, Teh Mia itu kalau udah ngasih singkatan, ya Allah. Ahli singkatan Teh Mia tuh ya. Dan itu jenius bukan cuma keren, tapi impactful dampaknya. Karena teman-teman semuanya, si jenius itu selain kita nikmat dan optimal ngerjainnya, ada syarat kedua dari kejeniusan. Naon eta, syarat keduanya adalah dia punya daya guna buat orang-orang di sekelilingnya. Kalau jeniusnya jadi cenayang gimana nih Kang Hari? Berdaya guna nggak buat orang-orang sekelilingnya? Gitu. Kang Pur itu ngocek kopi. Wah, Kang Pur kopi bikinannya enak banget. Kang Pur. Berguna, Saya bermanfaat. pernah bawa kopinya Kang Pur ke rumah. Itu. Kopinya enak, disajikan dengan botol yang baik. Kang Hari mantap, pasti mantap. tidak kenal saya. Mana, tunggu sebentar. Siapa ini? Mbak. Ini Mbak Tini. Oh, ZS. Lagi di bandara, Kang. Lagi Oh, jemput Masya Allah. yang kecil. Dari mana Aku yang kecil, itu Kak Tini? dari Pekanbaru.
dari Oke. rumah kakeknya. Itu cenayangnya ini Kang, bikin perencanaan masa depan. Ah, Gitu. itu bukan semata-mata cenayang karena based on data, fakta, dan semua-muanya. Kalau ngomongin tentang decision making, itu ada dua pertanyaan di dalam decision making. Is it decision making based on intuisi, ataukah decision making itu banyaknya dari data fakta yang ada di lapangan? Wah, itu jadi perdebatan sampai sekarang ya. Oke, teman-teman semuanya, makasih Teh Tini. Teh Tini yang punya Tini Mini tapi punya dampak yang maksi ya. Jadi balik lagi ya, genius itu kalau disebut genius, kalau kita satu optimal dan nikmat banget sampai waktu itu frameless. Yang kedua adalah ketika kita punya daya guna, kita berdaya untuk orang-orang sekeliling kita. Ibu-ibu kalau udah masak, masakannya dibawa, dimakan sama anak-anaknya, dimakan sama suaminya, dibawa ke sekolahnya, memberdayakan keluarganya, apalagi sampai masakannya kemudian diproduksi agak banyak, kemudian dijual, itu tuh genius banget. Genius. Kang Hari, aku tuh berasa ketika nikmat banget ketika aku tiduran gitu ya, ketika aku rebahan. Aku ngerasa nikmat dan optimal banget ketika menikmati drama Korea. Itu genius nggak? Genius nggak? Ya, oke. Siap, Temia. Gimana ya saya, kalau saya bicara ekspresif, Kak Nisro, saya jadi pendengar yang baik. Oke, ada lagi yang lain? Ini pelopor dalam keluarga, selalu terbaik dalam Pelopor. segala hal. Jenius menjadi pelopor nih Kang Hari. Mbak Ada Evi. jenius mencium aroma makanan, asli loh, beneran. Di luar negeri itu food tester, Dok, gajinya gede banget. Ya, tapi food tester yang beneran tuh. Rasanya kayak gimana kalau ditambahin ini bakalan kayak gimana, ini kayaknya kalau ditambahin ini aromanya akan menjadi seperti ini, gajinya mahal pisan. Oke, teman-teman semuanya, itu tentang genius. Terus sampai ditanyain, bertanya ke dalam diri, naon atuh ya, aku teh jeniusnya di mana atuh ya? Apaan ya aku tuh ya letak jeniusnya? Masak biasa aja, ngurus rumah tangga biasa aja, ngedesain sesuatu biasa aja. Konten ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, biasa aja. Terus di mana yang katanya syakilah yang Allah berikan itu kepada kita? Banyak orang-orang, Dok, yang kemudian dia nggak nemuin jeniusnya itu di mana. Karena ngerasa dirinya, aku mah apa. The questions then, teman-teman semuanya, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kemudian jenius itu nggak dirasain? Apa yang kemudian ngebuat kita itu tidak merasa kita jenius di bidang tertentu? Sampai kita ngerasanya biasa-biasa aja. Salah satunya, ketika kita ngerasa kita tidak jenius dan kita tidak punya daya yang lebih untuk memberdayakan orang lain, adalah ketika kita ngelakuin sesuatu, terus kita ke-distract sama hal di luar diri kita dan hal di dalam diri kita. Ke-distract dari hal yang di dalam diri kita, ke-distract dengan apa? Ke-distract dengan HP, medsos, gosip, berita-berita yang itu tuh meminta keputusan-keputusan kecil di kepala kita terus kita buat. Ngelihat KDRT, terus ikutan mikir apa yang mesti dilakukan oleh pasangan itu. Kenapa kemarin ngelaporin terus setelah jadi tersangka kemudian laporannya dicabut? Apa maunya? Ngelihat apa, kayak gimana lambe turah pendapatnya tentang artis tersebut. Ngelihat Ustadz Subki gimana caranya untuk membuat mereka jadi kembali berdamai. Pikiran kita banyak dipenuhi oleh pikiran-pikiran kecil sehingga pikiran besar, keputusan besar nggak pernah terwujud di dalam kepala kita. Aku akan melakukan ini. Dan ini akan berdampak untuk diriku dan orang-orang di sekitarku. Informasi, HP, medsos, gosip, informasi bisa membuat kita nggak thinking slow,
tapi thinkingnya terus ngebut dan itu melelahkan. Dan ketika kita kebanyakan informasi, kita jadi lupa menilai apa yang kita punya di dalam. Kenapa? Saking kita ke-trigger dari hal-hal di luar diri kita. Terus gimana dong teman-teman kurangi keberlimpahan informasi atau pastikan informasi yang kita terima itu jadi informasi yang benar-benar kita butuhkan. Yang kedua apa? Ketika kita tadi ke-distract dari eksternal, yang kedua apaan nih? Yang sering nge-distract kita dari sisi internal. Teman-teman, yang sering dikambing hitamkan itu ini nih. Emosi, loh. Emosi. Gampang banget kita ini kepicu dengan sesuatu sehingga mood kita itu jadi naik turun. Lagi nyobain nih masakan baru, kata anak aku enak, kata suami aku enak, kata keluarga aku enak. Kita nyobain, siapa tahu nanti bisa diposting menu ini dan kemudian dijual di Instagram kita, dijual di kanal yang kita punya. Pas kita udah niat masak sesuatu, terus ternyata ada telepon dari sekolah, Bu, anaknya kayaknya sakit dan kayaknya harus dibawa pulang aja. Lagi baru gue mau nyobain menu baru. Gimana nih si AA nih kok kayaknya daya tahan tubuhnya itu lemah banget deh. Sakit-sakitan terus. Diikutin ekstrakurikuler, bukannya makin sehat, sekali ekstrakurikuler malah sakit lagi. Udah balik tuh ngejemput anaknya. Keadaan udah biasa-biasa aja, udah bisa masak, udah bisa nyobain menu baru, tapi emosi jadi ke bawah-bawah. Emosinya naik terus. Padahal masih punya waktu sampai sore, waktu yang luang untuk nyobain segala macam, tapi udahlah, besok aja lagi. Cara rapi untuk masak sekarang. Udah aja lah, besok lagi. Moodnya udah nggak ada. Emosi misalnya. Emosi sering dikambing hitamkan, Dok. Padahal emosi itu teman-teman semuanya, masalah nggak sih buat kita emosi? Hei penonton, 83 orang yang hadir. Kita nih ngerasain emosi ini masalah nggak sih buat kita? Ayo, kita punya emosi masalah nggak buat kita? Jawab dong, jangan jadi buat pembicara jadi emosi nih. Boleh langsung unmute ya Kang. Ada beberapa yang sudah menjawab tidak Kang. Gitu. Ada yang bilang tergantung, itu mah naluri. Ya, thank you. Guys, kalau belajar dari Kang Pur tuh, gimana kita bisa jadi master di emosi kita. Kita jadi penguasa emosi kita. Kalau kita belajar dari beliau, nanti ikutan kelasnya. Teman-teman, emosi itu nggak punya salah apa-apa. Bahkan emosi itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang Allah kasihin sama kita. Emosi itu adalah perasaan yang punya nama. Feeling that God's name. Asik. Siap-siapin tuh. Itu catat. Emosi adalah feeling, adalah perasaan yang punya nama. Posting habis ini ya. Emosi adalah perasaan yang punya nama. Sedih, sebel, kesel, cinta, bahagia, ya kan? Itu adalah perasaan yang punya nama. Emosi itu dia datang ke kita itu netral. Justru emosi datang ke kita itu sebagai sign, sebagai signal dari apa? Dari apa yang ada di dalam diri kita setelah kita ngelihat, ngesensor apa yang ada di luar diri kita. Kalau kenyataan jauh lebih membahagiakan dibanding harapan, yang muncul bahagia, senang, sukacita. Ketika apa? Ketika experience lebih gede dibanding expectation. Tapi kalau kita ekspektasinya lebih gede dibanding experience, dan experience-nya, kenyataannya nggak berbanding lurus dengan harapan kita, biasanya yang keluar apa, gengs? Suami gua udah kasih tahu gitu lagi, ngeselin amat sih. Gua udah sibuk kayak gini, kalau bisa gua tuker tambah aja tuh suami, satu ngeselin. Nah, kenapa? Kenapa sampai ada perasaan kayak gitu? Karena harapan kepada suaminya
itu nggak berbanding lurus dengan kenyataannya. Aku sebelum nikah itu ngebayangin suami aku itu adalah seorang pangeran yang berkuda putih, punya gentleman ses, itu masculinity-nya itu luar biasa, gentleman-nya itu luar biasa, mau ngebantuin aku. Setelah aku nikah, apaan? Urusan kantor terus dibawa-bawa ke rumah, capek. Suami itu punya kantor, kantornya di kantor. Kalau rumah ini adalah kantor. Bayangin, Anda datang ke kantor orang lain, terus Anda cuma tidur. Ngeselin apa enggak? Itu suami saya datang ke kantor saya kayak gitu, Kang Hari. Sabtu Minggu bukannya ngebantuin, boro-boro belajar bareng di Aku Berdaya, kerjaannya kalau nggak tidur main game, kalau nggak tidur main burung, kalau nggak tidur ngapain? Ngeselin. Waduh. Kenapa ngeselin? Karena ada harapan nggak sesuai dengan kenyataan. Pak, Bu, sering-sering kita ke distract sama yang bagian luar, di luar diri kita. Sering-sering ke distract kita dengan apa yang kita sering salahin, padahal dia nggak salah apa-apa loh ya, yang namanya emosi. Di titik itulah kita jadi nggak ngerasain jenius kita itu di mana. Kita jadi nggak ngerasain kebermanfaatan kita itu di mana buat orang lain. Kita bahkan nggak ngerasain aku tuh sukanya itu suka ngerjain apa. Kenapa? Karena sibuk dengan kekecewaan, sibuk dengan kesedihan, kekesalan, dan emosi-emosi lainnya yang sebetulnya dia adalah ngasih petunjuk supaya kita bisa jadi jauh lebih baik. Kesal sama suami, perbaiki atau komunikasinya. Kesal sama anak, coba ada apa yang bisa aku perbaiki besok hari supaya anakku lebih siap untuk sekolah. Kesal sama pembantu, coba gimana caranya ngomong sama teman di clubhouse dengan ngomong sama pembantu, jangan disamain. Ngomong sama sahabat dengan ngomong sama pembantu. Sahabat Anda mungkin punya background pendidikan yang sama, family background yang sama, pembantu. Rasulullah itu bilang, bahkan kalau ngasih tahu pembantu itu katanya bisa lebih dari 40 kali dan nggak perlu marah. Ya, untuk ngajarin kita sabar. Jadi dokter, balik lagi. Waktu itu nggak kerasa ya. Balik lagi. Apa sih yang ngebuat kemudian geniusity itu nggak kerasa? Pertama, distraction dari luar. Kedua, distraction dari dalam. Sering kesel. Lebih banyak keselnya dibanding bahagianya. Kang Hari dulu ya, waktu aku masih single, I feel so blessed. Saya tuh ngerasa bahagia banget. Saya ngerasa diberkati banget. Saya ngerasa bisa ngelakuin A, B, C. Tapi ketika saya menikah, ternyata hidup tidak seindah cocoknya motivator. Hidup tidak seindah apa yang dibilang sama konselor-konselor pernikahan itu. Kenapa? Setelah menikah, ternyata saya tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Fokusnya itu udah fokus ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita fokusnya mulai beralih dari hal-hal yang kita syukuri dengan hal-hal yang tidak membahagiakan kita, di situ kita sudah mulai kehilangan apa sebetulnya geniusity saya. Ya. Lanjut nggak nih? Gengs, lanjut? Lanjut dong, Kang. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Sampai 45 menit ini, 30 menit ini dapat sesuatu yang baru? Ya. Iyanya gitu banget ya. Ya, oke. Kalau dokter Aci ini udah hantam ini kayak begini. Kita lanjut guys. Nikmati dulu kita hari ini. Yuk, kita tarik nafas dulu. Bersyukur dulu sama Allah kita udah berjumpa. Kalau ada yang ini pengulangan, ini mudah-mudahan pengulangan membuat kita makin lama makin berdaya. Kalau ada yang baru, mudah-mudahan ini langsung bisa kita eksekusi dan kita aplikasikan. Tarik nafas dulu. Oke, tahan sejenak. Bersyukur di dalam hati. Alhamdulillah. Amin. Tarik nafas dulu. Ayo, teman-teman berdaya. Sip. Senyum dulu. Wah, Kak Desi Regar sampai kerasa nih aroma nafasnya habis ini, niupnya kencang banget ya. Keluarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut guys. Teman-teman, ini sebelum dengan high class response nih mau nanya dulu, di mana sih letak berdaya itu? Kalau ini ada pola perubahan nih, kita pengen jauh lebih berdaya dari saat ini ke masa yang akan datang, dari hari ini ke hari besok. Kita pengen jauh lebih berdaya, kita pengen jauh lebih memiliki kekuatan untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Berdaya itu ada di level mana sih dari pola perubahan ini? Apakah berdaya itu ada di level environment?
Jadi kalau environment nggak mendukung saya untuk berdaya, ya gimana saya mau berdaya, Kang Hari? Ini berkaitan banget. Tergantung saya ini ada di lingkungan mana, lingkungan berdaya, apa lingkungan memperdayakan saya? Oh, ada. Ataukah berdaya ini lagi ngobrolin tentang sikap keseharian kita? Ataukah berdaya atau tidak berdaya ini tergantung skills yang kita punya? Ataukah berdaya tidak berdaya ini tergantung belief, iman yang kita miliki? Apakah berdaya tidak berdaya ini lagi ngomongin values, nilai-nilai, prinsipil yang kita pegang sampai kita nggak sadar bahwa kita digerakkan dengan itu? Ataukah berdaya nggak berdaya ini urusan identitas? Atau berdaya nggak berdaya ini urusan pemaknaan? Yang mana, Cing, Bapak Ibu semuanya? Berdaya itu di mana ya letaknya? Ini sudah ada beberapa yang menjawab nih, Kang Hari. Apaan katanya Kak dong? Nur Azmina, belief. Oke. Kalau Kak Okta ini di spiritual, kalau Kak Reni di pemaknaan. Cakep. Sip, mantap. Oh, ada Bu Guru Ius di sini. Selamat datang Bu Ius. Oke, turnuhun. Siap. Baik, teman-teman semuanya. Oke. Berdaya itu di mana ya? Kenapa sekarang saya harus ikutan webinar Aku Berdaya? Apakah berdaya itu memang munculnya dari training? Semakin kita memiliki skills yang diberikan di berbagai macam training, semakin saya kemudian merasa berdaya. Mungkin kayak begitu? Halo? Kenapa aku sekarang ikutan webinar ini, ikutan talk show ini? Ya karena aku semakin berdaya, Kang Hari. Karena aku perlu skills baru untuk bisa membuat diriku makin lama makin berdaya. Oh, oke. Good. Butuh dicas, katanya Kang Hari. Butuh dicas, oke. Butuh energi baru. Butuh energi baru, oke. Teman-teman semuanya, apakah kemudian energi itu selalu berkaitan dengan skills yang kita punya sehingga kita butuh berbagai macam training untuk membuat diri kita berdaya? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak. Skills yang kita miliki, ilmu baru yang kita miliki, experience yang kita miliki bisa membuat keberdayaan kita makin lama makin hebat tentu saja. Tapi jangan lupa, di atas skills itu ada pemaknaan, ada identitas, ada nilai-nilai, ada belief, teman-teman semuanya. Yang itu tuh ternyata sangat hebat berdampak kepada satu kata. Berdaya itu bukan cuma tentang kapabilitas, guys. No, berdaya itu adalah juga tentang kapasitas. Bagaimana kita mau berdaya ke kiri kanan, atas bawah, keluarga kecil, keluarga inti, keluarga besar kita. Kalau kita punya identitas, ada aku mah apa? Cuma kayak gini doang. Identitas. Identitasnya dibuat sedemikian kecil, terus gimana kita mau berbagi sama orang lain ketika identitas kita tuh diperkecil sama diri kita sendiri? Aku cuma ibu rumah tangga, Kang Hari. Kang Hari dari tadi nyontoin Kak Nina Nugroho. Ya pantas aja beliau kan A, B, C. Dari tadi Dokter Riri, dari tadi Dokter Aci. Aku siapa? Ke dokter aja aku susah. Enggak ya. Teman-teman semuanya. Identitas itu kita yang kasih loh. Orang lain ngasih sama kita bebas tergantung orang lain. Tapi mau diambil apa enggak itu tergantung kita. Dan banyak identitas yang kemudian memenjarakan kita, di mana ketika kita diberikan oleh Tuhan peluang yang sangat luas. Tapi banyak juga identitas yang kemudian disematkan kepada diri, insya Allah diri kita, dan diri kita itu kemudian jadi terbebas, jadi tersemangati, jadi terberdayakan, tertenagai, merasa dikasih energi. Padahal kondisi kita lagi nggak memungkinkan. Kondisi kita lagi penuh dengan kesempitan. Tapi karena kita punya identitas tertentu, maka kita ngerasa hidup kita, kesempitan yang kita punya, itu adalah tantangan. Teman-teman,
Percaya atau tidak? Berdaya itu bukan cuma tentang skills, loh. Bukan cuma tentang kapabilitas. Berdaya itu juga tentang kapasitas. Semakin besar kapasitas yang kita punya, semakin besar kemampuan kita berbagi dan bermanfaat buat orang lain. Dan yang ingin saya kasih nih Dokter Riri sebelum kita ngebahas ke respons ya, yang mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, kita baru ngomongin high class respon, taruh katalah ini part 1. Kalau kakak-kakak suka, Kang Hari gimana kalau minggu depan masih Kang Hari aja part 2-nya high class respon. Let's go ya. Tapi kan ada psikolog, ada Kak Eljo dan Kak Aisyah yang keren-keren juga. Teman-teman, berdaya itu tentang apa? Berdaya itu adalah tentang spirituality. Spirituality itu apa Kang Hari? Apakah religiusitas? No. Berdaya itu tentang pemaknaan. Ini yang gede banget, gengs. Berdaya itu tentang pemaknaan. Tunggu sebentar, kok hilang? Slide-nya hilang, Kang. Iya, biasa. Ini butuh latihan pemaknaan. Kenapa slide-nya hilang? Teman-teman, spiritualitas not only religiusitas, spiritualitas adalah tentang pemaknaan. Dan apa yang kita kasih makna kepada hidup kita, kepada dinamika hidup kita, itu adalah hidup yang akan kita rasain. Saya sering kasih contoh, udah hatam nih teman-teman high class response, teman-teman semuanya. Contoh dari pemaknaan. Contoh dari pemaknaan ketika saya dapat kerjaan ngepel ketika WFH. Dokter Riri pernah suaminya ketika pas COVID kemarin WFH? Pernah dong. Pernah, tapi kan suami Anda ketika pas COVID kemarin melanda malah WFE ya, working from everywhere ya. Teman-teman, suaminya Dokter Riri itu adalah aktivis kemanusiaan di PMI. Waduh, jadi sibuk banget. By the way, waktu pas kemarin WFH, saya kebagian ngepel. Di awal-awal saya memaknai ngepel itu dengan kerjaan yang jorok. Maaf ya ibu-ibu, tapi lantai kotor, diperes-peres, dibasahin, diperes, ya. Ngepel itu capek loh. Harus jongkok-jongkok, badan segede gini dibawa jongkok, pegel. Ngepel itu nggak laki banget. Nggak papri banget. Papri kan laki banget. Jangan. Ngepel itu nggak laki banget. Pertanyaan saya, kalau tulisannya kayak gini nih, saya maknai ngepel saya. Itu ngepel saya kerjain nggak? Yuk, ngepelnya dikerjain apa enggak? Kagak, kata Kak Nur aja. Dikerjain tapi gel pisan Kak Clara ya. Dikerjain apa enggak? Dikerjain tapi ngomel. Tapi pakai ngomel. Teman-teman, dikerjain tapi sambil ngomel. Kenapa? Saya takut istri dibanding istri saya marah-marah, mendingan gua kerjain. Hidup damai ya, capek dikit nggak apa-apa lah ya, jorok-jorok dikit tapi kan nggak dapat gitunya gitu ya teman-teman. Tapi kan lama-lama itu WFH panjang ya kan guys. Dan saya bilang sama diri saya, wah kalau aku ngepelnya kayak gini terus rumah bisa kacau balau nih. Maka dengan pikiran sadar saya coret nih pemaknaan ngepel. Saya masih terus ngepel dokter, nggak mungkin nggak ngepel kan pembantu pulang ya. Saya masih ngepel, tapi saya maknai ngepel itu dengan pemaknaan yang berbeda. Saya maknai ngepel itu dengan rumah yang jauh lebih bersih. Saya maknai ngepel saya itu dengan anak-anak jadi bisa puas main. Karena anak-anak puas main. Karena dia kan lagi nggak boleh keluar. Anak-anak puas main itu saya maknai berarti ada kesempatan mereka meskipun nggak boleh keluar, tumbuh kembangnya tetap optimal. Saya maknai tumbuh kembang itu dengan kenapa penting tumbuh kembang optimal buat Kang Hari? Karena saya jadi ayah yang amanah. Ketika anak saya nggak boleh kemana-mana, tapi tumbuh kembangnya tetap optimal. Kenapa kok jadi ayah yang amanah itu penting buat Kang Hari? Ya mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang saya buat. Gengs, saya ngepel nggak dengan pemaknaan yang baru? Ayo dijawab. Yuk, silakan dijawab. Boleh open mic-nya? Otomatis. Ngepel dengan senang hati. Ngepel dengan senang hati. Ngepel dengan khusyuk lebih tepatnya.
Tuh ada kotoran di pojok tuh. Tak beresin, tak cucur itu. Ya. Suatu saat Kak Clara, Kak Ningrum, anak saya Mariam 1,5 tahun makan coklatnya jatuh keinjek-injek. Padahal baru aja gue bersihin itu lantai. Respons apa? Nah ini dia. Respons apa yang kemudian saya kasih sama Mariam? Baru bersih loh. Sebentar lagi harus online. Zoom. Aduh. Dia kotorin lagi tuh. Saya ngerespon apa tuh sama Mariam 1,5 tahun usianya? Yuk, teman-teman boleh dijawab. Siapa yang mau jawab boleh open mic-nya. Menggerutu. Yang lain. Wow, keren Mariam. Terus kotorin. Terus. Gaskeun. Apa yang saya lakukan sama Mariam? Dok, bacain dok. Ada yang bilang kurang tahu karena belum punya pengalamannya, Kang. Terus ada yang bilang belum 5 menit, maksudnya diambil lagi ya coklatnya yang udah diinjek-injek. Itu kebayang ya, Lanjutkan sayang ya. Lanjutin ada sayang. yang menghela nafas. Menghela nafas dulu. Menghela nafas, dan karena pemaknaannya seperti yang biru, bukan lagi yang hitam. Wah, kalau pemaknaan saya masih yang hitam, baru tak bersihin, Mariam udah ngotorin lagi. Itu Mariam udah jadi kayak gimana kali ya. Tapi nggak apa-apa, Mariam udah... nanti pandapel lagi tuh. Kata Mbak Novi ya. Makasih. Ini udah warna biru, guys. Udah warna biru. Ngepelnya jadi luar biasa banget. Kenapa? Karena ngepel jadi sarana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mariam mengotori lagi lantainya, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, ini kesempatan untuk saya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya. Nggak gitu. Mariam kagak ngerti sama yang kayak gitu. 1,5 tahun. Yang saya lakukan cuma, Mei, sini Mei, kakinya dicuci yuk. Yuk, barengan sama papa ke kamar mandi, nyuci kakinya Mariam, udah bersih. Mei, tuh lihat tuh, ini kotor lagi, tadi udah bersih. Bantuin papa ngepel ya. Dibantuin sama Mariam ngepel, istri saya datang, dia nanya, Kang Hari lagi ngapain? Saya jawab apa? Saya jawab, ini adalah cobaan, Beb. Enggak ya. Ayo, saya jawab apa sama istri saya? Istri saya nanya, Kang Hari lagi ngapain? Yuk, boleh open mic, boleh chat. Kakak-kakak silakan ngajarin Mariam, kata lagi ngajarin Kak. Mariam. Ini pembelajaran. Lagi main, kata Mbak Novi. Lagi cari ridho Allah kan. Lagi cari ridho Allah, Masya Allah. Anak kita tambah pintar. Dok, kebayang gue lagi ngepel nih, saya lagi ngepel nih sama si Mariam ya, Mas Meme. Terus si Bebek datang dan yang Kang Hari lagi ngapain? Lagi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, istri itu langsung sujud syukur. Ya Allah, suamiku udah tobat kayaknya ini. Ya nggak kayak gitu juga, guys. Kalau ada yang nanya sama kita tentang apa yang kita kerjain, kasih tahu dengan apa yang bisa dia lihat. Tapi kita ngerjainnya jangan cuma pakai visi orang luar, pakai visi kita. Visi itu menembus ruang batas dan waktu sampai ke yang paling atas, boleh. Nggak usah juga ketika istri nanya, Kang Hari lagi ngapain? Aku lagi ngepel, tadinya udah bersih tapi kotor lagi, sehingga dipel lagi karena aku meyakini rumahku jadi jauh lebih bersih dibanding ketika dibersihkan dengan pembantu. Oleh karenanya anak-anak bisa tetap puas main, dan karena itu tumbuh kembangnya optimal, dan aku menjadi ayah yang amanah dan Allah ridho sama aku. Nggak usah kepanjangan. Capek istri kita mendengar panjang-panjang kayak gitu. Cukup, lagi ngapain Kang Hari? Lagi ngepel. Tapi yang di dalam kepala kita nggak cuma itu. Teman-teman, ngepelnya lebih berkualitas yang mana nih? Yang hitam apa yang biru kelihatannya? Dok, nu mana dok? Yang biru dong, Kang. Yang biru. Respon kita dalam hal receh yang namanya ngepel ini lebih high class mana? Ketika pemaknaannya yang hitam apa yang biru? Yang mana, guys? Yang biru, ini udah ada yang menjawab nih, Kang Hari. Yang biru. Kak Nur, biru, Kang. Ada orang yang nanya, Kang Hari gimana sih supaya saya bisa ngejagain high class respon saya? Sekarang jawabannya sederhana, sebelum nanti saya nyeritain 3 langkah high class respon. Sekarang saya sederhana, saya tanya, makna yang kamu berikan ketika kamu dapetin kejadian itu makna yang memberdayakanmu apa? That's it.
Saya punya makna yang hitam nih ketika awal ini. Lihat deh. Memberdayakan saya nggak? Enggak. Tapi saya suka banget ngebawa makna itu kemana saya pergi. Padahal dia lagi tidak memberdayakan saya, alih-alih memberdayakan, dia lagi ngeberatin saya, sampai kemudian saya emosi, dan saya makin jauh dari apa yang saya rasain sebagai genius state saya. Kita ini sering banget Bapak Ibu dapat kejadian, terus kita maknai dengan pemaknaan yang tidak memberdayakan, tapi kita stay still dengan itu, dan kita setia banget dengan itu. Suami aku tuh ya benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, ujian itu dimaknai dengan apa? Suka nggak dengan pemaknaan itu? Nggak suka. Tapi dibawa kemana kita pergi? Aduh, lingkungan aku tuh ya emang lingkungan yang nggak banget deh kayaknya. Lingkungan itu tuh lingkungan yang toksik banget. Orang-orang itu suka banget fokus sama kekurangan orang lain. Kenapa sih nggak ngeliat ke kelebihan orang lain aja? Lah yang barusan tadi dibilang itu Anda lagi fokus sama kekurangan orang lain apa kelebihan orang lain? Makna yang kita punya adalah hidup yang akan kita rasakan. Kata Kampur, kata Mas Prastya Embrata, the meaning you give is the life you live. Gimana kita semakin berdaya nih Kang Hari? Aku udah berdaya ini, aku udah Teh Vivi, wah dia wanita karir di sebuah bank ternama, seorang wanita istri yang disayangi sama suaminya, seorang ibu yang jadi panutan buat keluarganya. Kang Hari, I am done in this level, dan aku tuh pengen banget eskalasi, leveling up ke yang atas. What should I do? Teman-teman semuanya, sebelum kita ngerespon dengan respons yang paling banyak, coba maknai dulu dengan kehidupan yang sudah kita nikmati hari ini tuh maknanya apa. Jangan-jangan kalau kata kita udah nikmat, jangan-jangan ini saatnya kita memberikan ke kiri kanan kita bagaimana cara kita untuk menikmati hidup kita. Kenapa Anda hadir di sini? Setelah hari ini, setelah sesi ini, apa perubahan yang mau Anda buat? Teman-teman semuanya tergantung Anda memaknai sesi kita 1,5 jam ini sebagai sesi yang kayak gimana. Sesi yang oke, aku ngedengerin aja lah pokoknya. Ataukah sesi yang ini saatnya untuk aku belajar. Aku dapetin insight dan aku maknai pembelajaran ini sebagai pemaknaan yang kayak gimana. Dan setelah ini aku mau memberdayakan diriku dengan lebih. Aku mau mencari genius state-ku di mana. Dan setelah itu aku aplikasikan. Dan setelah itu aku ingin juga ceritakan. Hey, ternyata living in a power state. Hidup di dalam kondisi yang kita powerful. Penuh dengan kebermanfaatan. Genius itu hidup yang penuh dengan kesyukuran banget. Caranya A, B, C, D. Nggak ada cara yang salah, teman-teman semuanya. Apalagi cara itu sudah Anda lakukan. Kita lanjutin ya, karena waktu saya sampai 10.15 ini. Teman-teman, terus gimana dong caranya Kang Hari? Supaya saya kemudian mampu memaknai segala macam dinamika yang ada di dalam hidup saya dengan pemaknaan yang terbaik, dan kemudian saya bisa merespons dengan respons yang terbaik, dan kemudian saya bisa makin lama makin berdaya. Teman-teman semuanya, jawaban-jawaban ini adalah jawaban yang kemudian saya temukan dari mentoring saya bersama seorang menti yang kayaknya dia bukan menti saya deh ketika proses mentoring itu. Lebih banyak dia sebetulnya lagi bercerita tentang kehidupan saya dengan storytellingnya beliau aja. Ya, namanya Bubub Fitriani. Saya akan ambil intisari dari bukunya, Kembali ke Rumah dan Bercahaya dari Rumah. Gimana kemudian saya mencapai keberdayaan saya yang lebih dibanding hari ini? Yang pertama, teman-teman semuanya, ayo luruhkan diri kita untuk menjadi seorang diri yang lebih utuh. Maksudnya kayak gimana sih Kang Hari luruh untuk menjadi utuh itu? Setiap dinamika yang ada di dalam kehidupan kita butuh peran yang berbeda untuk diselesaikan. Dulu kita masih single. Lantas dengan keputusan kita sendiri kita menikah. Peran single dengan peran double udah berbeda. Sudah berbeda.
Oleh karenanya, dengan sadar, luruhkan diri kita yang masih sendirian untuk kemudian mengambil peran yang baru, diri kita yang sudah berdua dengan pasangan kita. Kalau kita udah punya anak, ada peran yang baru lagi, seorang ibu dan seorang ayah. Luruhkan peran kita yang sebelumnya hanya couple berdua saja, menjadi triple dengan anak kita, menjadi kuartet dengan anak kita. Apa bahayanya kalau saya nggak luruh dulu? Bahayanya adalah kita nggak pernah bisa jadi utuh. Ada seseorang yang sangat menikmati ketika sebelum menikah. Dan setelah menikah, dia tetap mengharapkan, dia tetap berharap seperti menjadi seorang single. Padahal dia udah punya kewajiban sama pasangannya, sama suami atau sama istri. Awal-awal menikah dirasain indah. Agak lama sedikit udah ngerasa, ini orang kayaknya disturbing gue banget. Ini orang kayaknya gue perlu diperhatiin banget. Keselin. Kenapa coba? Karena kita nggak meluruhkan peran kita sebelumnya untuk masuk ke peran selanjutnya dengan peran yang utuh. Ketika kita masih belum luruh keinginannya, peran kita di sebelumnya, ketika kita masih single atau ketika kita cuma double, setelah ada anak, coba bayang. Ini anak cuma ngambil kesenanganku aja. Ini anak banyak ngabisin waktu-waktu aku tuh sekarang jadi habis terpenjara karena dia. Ini anak tuh katanya berkah tapi kok nggak ngebahagiain. Gengs, untuk kemudian kita jadi berdaya, ayo luruhkan diri kita, luruhkan peran kita, luruhkan ekspektasi-ekspektasi kita, keinginan-keinginan kita yang kita paksain sama anak-anak kita, yang kita paksain sama pasangan kita, yang kita paksain sama kehidupan kita, yang belum tentu itu adalah keinginan mereka. Luruh untuk menjadi utuh, mudah-mudahan bisa jadi langkah yang pertama setelah kita pandai memaknai segala sesuatu, supaya kita jadi jauh lebih berdaya. Termasuk kenyamanan yang sekarang kita sedang punya, sedang Anda rasakan, luruhkan. Apa sebetulnya panggilan yang Tuhan persiapkan untuk aku supaya aku jadi jauh lebih berdaya? Mbak Nina ketika membuat program berdaya, saya ngelihat Mbak Nina lagi di dalam posisi yang lagi, beliau boleh kok memutuskan untuk nyaman. Mas Indra memutuskan untuk nyaman, boleh banget. YouTubernya baru saja melesat tuh. Dari 2.000 ke 11.000 ke 75 ke 500.000. Keliling dunia berdua sama istri. Lagi ngegedein anak-anaknya dengan bahagia banget. Terus kenapa harus ngurusin aku berdaya untuk wanita-wanita? Karena beliau luruh. Sehingga menemukan dirinya jauh lebih utuh. Luruhkan lagi, utuhkan lagi, setelah utuh, luruhkan kembali. Langkah pertama. Langkah yang kedua adalah kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Kita dapat kekuatan itu di rumah, Bapak Ibu. Ketika kita sudah keluar sering keluar dan memperlihatkan bahwa kita lebih bisa eksis di luar. Suatu saat ketika Anda jenuh, saya jenuh, kita jenuh untuk selalu bisa eksis di luar, kembali di rumah. Eksis di rumah. Lihat lagi keunikan anak-anak kita. Tumbuh kembangkan mereka dengan keunikannya. Lihat lagi keunikan pasangan kita. Ngobrol lagi dengan dia apa yang diinginkannya dari keluarga yang kita punya dan kita perlu bangun bersama ini. Kembali ke rumah, itu bukan tentang rumah itu apa. Tapi rumah itu siapa? Kembali ke rumah, bukan cuma bentuk rumah yang di atasnya segitiga, di bawahnya kotak segi 4, terus ada pintunya. No. Kembali ke rumah adalah tentang kembali kepada diri. Berdaya itu tentang Anda ngobrol sama diri, berkenalan ulang sama diri Anda, bercengkrama lagi, dan memutuhkan diri Anda seutuh-utuhnya. Jadi rumah. Itu rumah kita. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya,
untuk kemudian kita jadi jauh lebih berdaya dengan high class response, apa yang mesti kita lakukan? Baca petunjuk-petunjuknya. Baca petunjuk itu, kalau di dalam pola kebiasaan, itu pola pertama sebelum kemudian kita masuk mengetahui apa sih keinginan kita. Bagaimana sih kita ngeresponsnya. Reward apa yang didapatkan. Dan kemudian masuk lagi ke Q. Teman-teman semuanya, barangkali ini saatnya untuk kita kemudian meluruhkan diri kita, kembali ke rumah, dan kemudian membaca lagi apa sih yang Allah inginkan dari diri kita. Rendahkan hati kita, supaya yang besar bisa masuk. Yang maha besar bisa ngisi. Ini Allah ini lagi pengen aku pergi kemana, apa yang aku lakukan. Dan kita jadi bisa ngebaca petunjuk-petunjuk yang udah Allah berikan di sekeliling diri kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Itu tuh penuh dengan petunjuknya. Tapi sering kita nggak baca petunjuknya karena kita udah ngerasa kita bisa melakukan semuanya, sehingga nggak butuh lagi petunjuk-petunjuk yang sudah Tuhan berikan kepada kita. So, 3 hal ini mudah-mudahan bisa membuat kita jadi jauh lebih berdaya. Dan 3 hal ini, kalau mau dibilang high class response dengan pemaknaan yang tadi, mudah-mudahan ini bisa jadi respons yang makin lama makin higher yang kita buat. At the end, wah 10.15 Bu Dokter. Teman-teman, jadi Kang Hari, saya bisa jenius nggak? Saya bisa berdaya nggak? Saya bisa nggak sih membuat kebermanfaatan saya jadi jauh lebih besar? Jawabannya adalah bisa. Bisa. Tapi berdaya itu hanya terjadi untuk orang-orang yang percaya sama dirinya. Percaya sama kehendak Tuhannya. Percaya bahwa apa yang sudah dititipkan oleh Tuhannya di rumah adalah kekuatan yang luar biasa buat dirinya. Makasih banget guys buat hari ini. Dokter Riri, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jazakumullah khairan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Boleh kasih reaction love-nya atau reaction tepuk tangannya untuk Kang Hari. Terima kasih banyak Kang Hari. Wah, ini barusan selain melihat chat-chat yang ada di ruangan ini Kang Hari, ini juga ada chat-chat pribadi yang masuk baik secara WA maupun secara chat pribadi indirect. Dan ini tentunya buat kita perempuan yang memang memiliki peran yang banyak, ini jelek banget Kang Hari, nancep banget. 3 cara luruhkan untuk menjadi utuh, kembali ke rumah, sering-sering ngobrol sama diri sendiri, kembali ke diri kita sendiri, dan yang terakhir ini benar-benar baca petunjuknya. Yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita belum temui maknanya, kita belum temui hikmahnya, sehingga kadang-kadang kita menyalahkan peristiwa itu. Kita menyalahkan orang-orang yang ada di luar kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan kondisinya. Padahal saya ingat banget, Kang Hari ini memang benar-benar mentor abadi untuk teman-teman di tempat dan juga untuk murid-muridnya di seluruh Indonesia, bahwa gak pernah ada kejadian yang salah dalam kehidupan kita. Hanya kadang saja kita salah memilih respon kita, sehingga kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan teman-teman semua ini bisa punya manfaat dan insight yang terbaik. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan nih Kang Hari. Masih ada waktu untuk menjawab. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana memantapkan hati yang luruh untuk menjadi utuh? Wah, memantapkan ini hati. Berat pertanyaannya Kang Hari ini. Aduh, ini saya wudhu dulu ini jawabnya enggak ya? Silakan Kang Hari. Oke. Memantapkan hati, bismillahirrahmanirrahim. Makasih untuk penanyanya tadi, bagaimana memantapkan hati ketika kita meluruhkan. Karena meluruhkan itu, aduh,
seperti yang mudah, padahal kan ada keinginan-keinginan yang kemudian nggak kita ikutin. Dan itu bukan keinginan, itu namanya ego. Ego ketika saya meminta Alia untuk kemudian basket, karena dia itu tinggi. Dia punya body yang postur yang oke buat basket, dan ketika SD itu jago tuh. Ya, untuk nge-shoot. Dan saya melihat itu potensinya dia banget. Sampai kemudian dia tidak terpilih di tim inti basket sekolahnya, dan kemudian dia curhat sama mamanya. Kenapa ya? Kok aku kayaknya nggak bisa excellent di dalam olahraga? Jawabannya belum. Dari sisi habit, nggak excellent mungkin karena kurang latihan. Tapi di luar habit, nggak excellent di olahraga, mungkin itu adalah petunjuk bahwa syakilahnya, kecenderungannya bukan di olahraga. Dan karena kita melihat, ini gue dulu pebasket, dan dia tinggi, kayaknya ada turunan di basket. Ayo dong basket. Lu tuh punya potensi, keren banget, kamu tuh atletis, bla 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 bla. Hey, itu keinginan yang kita paksain. Dan kita belum luruh. Kenapa? Bapaknya nggak jadi atlet basket, cuma jadi pemain basket doang supaya disuitin sama cewek. Anaknya dipaksa-paksa, belum luruh tuh si bokap sama keinginannya, maksain ke anaknya. Dan untuk kemudian meluruhkan, ya Allah, saya ini ternyata selama ini tuh maksain keinginan saya, padahal anak saya nggak punya keinginan ke situ. Mungkin ada keinginan, tapi dia lebih ngikutin karena orang tuanya pengen ke sana, dan kita paksa. Ketika kita sadar, apa sih keinginan orang-orang sekeliling kita? Dan kemudian kita mengambil peran, sudahlah, saya ini jadi givers aja. Di sini ada bubuk nggak sih? Ada Bu Fitriana nggak? Dia yang jadi guru saya untuk ini. Udahlah, saya jadi givers aja. Saya supporting aja ke Alia, apa yang kemudian Alia inginkan, apa yang kemudian Alia setelah eksplorasi, saya jadi support aja. Saya givers aja ke dia. Saya jadi support suami saya aja. Saya jadi support istri saya aja. Ternyata menjadi support itu peran yang sangat indah banget yang bisa memantapkan hati kita menjadi luruh itu nggak jadi masalah. Justru akan membuat diri kita jadi utuh. Gitu jawabannya, Dok. Oke, terima kasih Kang Hari. Yes. Ini ada satu pertanyaan lagi, Kak Fathauli, apakah ingin bertanya? Masih. Nuhun Kak Cepi. Oh, Kak Cepi yang tadi nanya ya. Kak Fat, ya Kak Fat. Silakan Kak. Ya, silakan Kak. Kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Oh ya, siap. Hari ini juga bertanya, kebetulan saya sedang diamanahkan di rumah sakit ini. Saya mempertanyakan teman rumah sakit sekitar 741 orang. Sedangkan saya merasa berbudaya masa di warga di rumah sakit. Terus bagaimana sih menjalankan amanah tersebut? Sedangkan mana yang paling besar saya juga belum pas ke hari bagaimana saya bisa kata saja menjalankan amanah di teknologi saya. Terima kasih Kang Hari. Kak Fathauli, ada beberapa kata yang sangat penting banget untuk didengerin, tadi hilang tuh ya. Iya, agak hilang-hilang. Saya ulangi ya apa yang saya dengerin. Kak Fathauli lagi dikasih amanah untuk mengelola rumah sakit, mohon maaf kalau agak hilang itu, dan itu mengelolanya sekian ratus orang, kalau nggak salah tadi 700 orang lebih, sementara amanah yang lain juga sedang ada apa gitu ya Dokter Riri ya, di saya nggak jelas. Bisa tolong diulangi Kak Fathauli? Mana Mas? Ya. Atau boleh di chat singkat mungkin? Di chat singkat Kak Fathauli tadi ada yang hilang. Supaya lebih jelas. Oke, siap. Siap ya, sambil Kak Fathauli nulis chatnya, teman-teman kalau ada pertanyaan, kalau ada nggak harus pertanyaan tapi pernyataan Kang Hari pernyataan ini, juga boleh, insight juga boleh ya Kang Hari. Insight juga boleh, mangga. Boleh unmute loh, boleh unmute. Ya. Siapa yang mendapatkan insight di hari ini boleh di-sharing, bisa di-unmute dulu Kak, sambil kita menunggu Kak Fathauli sedang mengetik. Yes. Silakan, adakah yang ingin menyampaikan insight-nya dari
yang didapat dari materi hari ini? Kayaknya Kak Rini itu sudah mau berbicara. Iya, Silakan Kak Rini. terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf nih suara saya karena saya batuk, jadi mungkin agak paro gitu. Assalamualaikum Beautiful, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi. Kak Riri dan Kang Hari. Saya terima kasih sekali. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena seusia saya ini baru dapat ilmu yang dari Mas Hari gitu. Luar biasa. Saya apa ya? Sampai nggak bisa ngomong. Banyak terkena gitu ya. Ternyata selama ini di usia saya yang 65 lebih itu, tapi saya belajar dari Kang Hari yang mesti jauh lebih muda dari saya. Terima kasih. Beda tipis, Bu Rini. Terima kasih, itu saja. Makasih Bu Rini sudah berbagi. Terima kasih Bu Rini. Bahkan dengan sharingnya Bu Rini yang barusan sedikit aja itu tuh udah jadi inspirasi. Saya bicara 1 jam 15 menit, Bu Rini bicara kurang dari 1 menit. Bisa jadi lebih powerful inspirasi Bu Rini yang 1 menit kurang dibanding pembicara yang 1 jam setengah. Allah Maha Indah dengan segala kehendaknya. Siapapun bisa Allah pilih untuk menjadi jalan inspirasi dan memberdayakan orang lain. Barakallah ya Bu Rin, makasih udah share. Ini sudah ada kan chatnya? Ya, Bu Rini terima kasih sudah memberikan insight yang terbaik. Ini bagaimana Kang dari Kak Fathauli dulu ya. Bagaimana saya bisa berdaya di saat diberikan amanah di luar, Kang? Padahal saya belum berdaya di rumah karena sebenarnya tempat yang paling jujur adalah keluarga sendiri dari suami dan anak-anak. Saya belum tuntas, Kang Hari. Silakan, Kang. Makasih Kak Fathauli, makasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa banget. Dipicu dari self-awareness ini pertanyaan. Pertanyaan ini dipicu dari kesadaran diri. Dan kesadaran diri itu respons kedua tuh. Setelah basic, respons yang expected, kalau di high class respon, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi untuk ngomongin itu tuh respons yang kedua. Sadar diri itu belum keren. Sadar diri itu baru seharusnya. Tapi untuk menjadi keren, kita butuh seharusnya itu dilakukan dulu oleh kita. Dan Kak Fathauli baru saja memasuki yang seharusnya itu dimasuki. So, barakallah Kak Fathauli, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Yang kemudian, yang perlu diapresiasi kedua adalah rumah adalah sesuatu yang sangat jujur banget. Yes. Dan kembali ke suami, ke anak-anak itu adalah sesuatu yang sangat powerful banget. Saya belum tuntas dengan suami dan anak saya. Nggak akan ada tuntasnya untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk lingkungan kita. Nggak akan ada tuntasnya. Terus menuntaskannya dari mana, Kang Hari? Saya ngajak tuntasin dulu dari diri sendiri. Tuntasin dulu dari diri sendiri. Karena nggak ada yang paling jujur selain diri kita sendiri. Dan mulai dari kejujuran itu. Termasuk yang tadi, kesadaran bahwa saya belum tuntas dengan di rumah dan lain sebagainya. Itu adalah kejujuran yang amazing, Kak Fathauli. Ayo luruhkan lagi. Selesaikan peran-peran, bukan selesaikan, optimalkan peran-peran yang di rumah. Tapi dengan cara yang tentu saja, karena kita sekarang dapat amanah yang berbeda, caranya pasti perlu berbeda. By the way, rumah sakit ngasih amanah kayak gitu sama Kak Fathauli, sebetulnya kan bukan rumah sakit yang ngasih amanah. Sebetulnya kan Allah yang ngasih amanah. Maka ada langkah ketiga tuh, baca petunjuk. Ini Allah ngasih aku amanah dengan orang seperti sebanyak ini, itu apa ya? Baca petunjuk itu, dapatkan petunjuk itu, balik ke dalam diri, karena nggak mungkin juga dia ngasih tiba-tiba amanah tuh kepala rumah sakit, karena kalau dia melihat respon Kak Fathauli selama ini biasa-biasa aja. Kak Fat udah punya respons yang bagus di sana, makanya dikasih amanah yang gede. Allah tambahin tuh amanahnya. Yang di rumah dibagaimanakan? Yang di rumah tetap jaga dengan cara yang berbeda. Misalkan, mungkin bangunnya perlu lebih agak subuh untuk mempersiapkan yang di rumah. Mungkin kemandirian anak-anaknya perlu ditata dengan jauh lebih luar biasa supaya ini adalah cara Allah memandirikan anak-anak lewat kita dengan kita dikasih amanah di rumah sakit. Dan dengan itu anak-anak itu jauh lebih mandiri. Saya termasuk salah satu orang yang nggak percaya wanita yang berkarir di luar rumah tidak bisa mengurus anak-anaknya di dalam rumah. Enggak. Banyak anak-anak yang jadi berdikari banget ketika ibunya kemudian membuat dia sedemikian rupa harus ngelakuin seorang diri. Ya,
Bukankah itu fitrah based parenting ya, ketika anak kita di usia tertentu perlu dimandirikan oleh kita. Saya termasuk orang yang tidak begitu meyakini ketika ayah tidak ada, kemudian anaknya akan jadi error. Saya digedein juga dengan ayah yang bolak-balik aja tuh, nggak pernah ada di rumah seperti saya ada di rumah sekarang. Bolak-balik itu karena dia harus pergi TKI, tenaga kerja Indonesia. Dan saya merasa saya nggak kurang cinta dari ayah saya. Saya ngerasa diri saya juga tetap bisa jadi ayah yang utuh buat anak-anak saya. Kayak gitu. Jadi Kak Fat, mulai dari mana? Mulai dari beresin ke diri sendiri dulu ya. Ajakin ngobrol. Dan baca petunjuknya dengan thinking slow. Jangan terlalu ramai. Thinking slow. Tenangin diri. Habis sholat doa yang enak, zikir yang enak. Pilih apa yang mau kita pikirkan, jangan dipikirin semua. Olah informasi sekarang harus lebih ketat. Jangan semua baca yang kira-kira bisa mengoptimalkan peran kita di rumah dan mengoptimalkan peran kita di rumah sakit. Peran kita di arisan, peran kita di tempat lain, gitu. Ya, bisa diseimbangkan dengan peran baru kita. Itu Kak Fathauli, apakah menjawab? Masih di mute, Kak? Masih di mute, jadi belum terdengar, Kak Fathauli. Masya Allah, Kak Hari sangat menjawab sekali. Tapi memang Allah tuh seperti memberikan ilmu yang memang saya butuhkan kan Hari gitu. Jadi sangat relate gitu, Bang Kak Hari. Beberapa hari ini tuh Allah kasih ilmu yang memang saya sangat butuhkan. Terima kasih banyak. Sama-sama, alhamdulillah. Besok saya akan ada lagi kelas gratis buat teman-teman yang mau berbicaranya lebih menggerakkan orang-orang sekitarnya. Ada prinsip-prinsip bicara yang menggerakkan. Tanggal 25, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal 25 Oktober, nanti tempat Trainers Guild juga mengadakan kelas-kelas gratis. Ya, itu nanti kelas-kelas bisa dilihat gratis. di IG-nya TTG ya kan? Makanya perlu follow IG-nya TTG supaya bisa dapat pengumuman. Kang Hari, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir, gitu ya Kang Hari. Dari Kak Munzi Zakira, bagaimana Kang cara memotivasi anak supaya berdaya? Karena bapaknya meninggal, saudaranya berkebutuhan khusus, jadi minder dan nggak mau bersosialisasi dengan orang banyak. Silakan Kang. Tidak mau bersosialisasi itu self-diagnose, diagnosa kita secara pribadi. Ataukah memang anaknya ada kejeniusan yang Allah simpan dengan dia tidak bersosialisasi di luar? Bapak Ibu, mungkin jawabannya akan melebar sedikit. Tapi gini, Stephen Covey itu dulu anaknya dia bilang bermasalah. Karena anaknya itu lemes, dia bahkan nggak bisa mukul tongkat kasti, bolanya kemana, tongkatnya diayunin kemana, lemah banget. Dan kemudian, padahal Stephen Covey kan guru besar self-development Amerika. Kemudian Stephen Covey berbincang sama istrinya step by step yang biasa dia sebutin ke corporate untuk ngembangin SDM, dia pakai step by stepnya, disiplin. Sama istrinya dulu ngobrol, merencanakan bagaimana, ngasih apa aja ke anaknya, dilatih apa aja, supaya anaknya itu jadi strong gitu. Beberapa waktu kemudian nggak ada perubahan sama anak. Sampai kemudian Stephen Covey sadar dia lagi menanggalkan prinsip yang paling utama di dalam mengembangkan seseorang. Apa? Bahwa orang itu tuh netral. Bahwa orang itu tuh bahkan punya potensi untuk maju dengan keunikannya masing-masing. Setiap Stephen Covey ngajarin anaknya untuk berolahraga, untuk berpikir positif, untuk ngapa-ngapain, di titik itu pula Stephen Covey mikir anaknya lemah, anaknya beda sama orang lain, anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, anaknya bla 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 bla. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Stephen Covey, ketika pemaknaan di ujungnya bukan makna yang memberdayakan, ngasih skills apapun, ngasih behavior apapun, dimasukin ke lingkungan manapun, tuh anak nggak akan berubah. Kenapa? Karena bapak ibunya udah bilang, ini anak yang nggak berdaya banget. Ini anak lemah banget. Bu, Pak,
Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan diri kita dulu dengan melihat setiap anak kita dengan keunikannya masing-masing. Bahwa dia berhak untuk berdaya. Dia berhak untuk maju dengan keunikannya. Dan memang ini jadi tugas kita, mencari keunikannya sebelum dia tahu apa itu genius state yang dia miliki. Jadi balik lagi dengan 3 pola yang tadi tuh, Kang Hari gimana? Mana tadi pertanyaannya hilang? Oke. Gimana memotivasi anak supaya berdaya karena bapaknya meninggal, saudaranya berkebutuhan khusus jadi minder dan nggak mau bersosialisasi? Yang kita lihat dari anak kita apa? Ya, yang kita lihat dari anak kita apa? Anak kita punya potensi apa? Kalau kita belum melihat anak kita punya potensi apa, thank you brother, Masya Allah. Kalau kita belum lihat anak kita punya potensi apa, setidaknya kita lihat anak kita adalah anak yang netral. Anak yang nggak lemah, anak yang belum kita temukan aja potensinya di mana. Tapi dia terlahir udah dengan potensi, itu mah udah hak. Itu mah udah hakul yakin, bukan ainul yakin. Ya, jadi memotivasinya gimana? Memotivasi dulu diri kita sebagai emaknya nih. Apalagi ayahnya nggak ada. Ya, apalagi saudaranya berkebutuhan khusus. Suatu saat bisa jadi anak itu justru menemukan motif to action karena dia menemukan saudaranya yang berkebutuhan khusus, seperti Ustadz Omar Mita memiliki adik dan kakak atau kakak-kakak yang berkebutuhan khusus. Tapi beliau kemudian punya kesadaran dan beliau nggak akan sampai ke titik itu kalau orang tuanya bilang, ini Ustadz Umar Mita ini anakku ini adalah anak yang pasti Allah titipkan sesuatu kepadanya. Mungkin dia jadi minder, mungkin dia jadi nggak mau bersosialisasi, tapi mungkin juga itu self diagnosa kita. Tanpa kita ajak ngobrol, hanya melihat aja dari jauh. Dan bisa jadi mungkin dia pemikir, mungkin dia ilmuwan, mungkin dia bakalan jadi saintis yang dengan kesendiriannya dia bisa menciptakan sesuatu. Gitu ya, Kang? Gitu ya, Teteh. Oke, terima kasih Kang Hari untuk jawabannya. Wow, ini yang ibu-ibu yang memang sedang terlihat nih dari wajah-wajahnya nih Kang Hari. Menghela nafas gitu ya. Jelek banget soalnya nih Kang Hari. Oke, sahabat-sahabat, memang banyak mungkin yang ingin bertanya, tapi Kang Hari karena keterbatasan waktu, tapi jangan khawatir, masih ada 2 minggu lagi untuk gerakan Aku Berdaya, TTG, dan Nina Nugroho, ya, kerjasama antara TTG dan Nina Nugroho di gerakan Aku Berdaya. Ada 2 psikolog kita dari TTG, nanti ada Kakak Eljo dan Teh Aisyah di di minggu depannya lagi. Kakak-kakak nanti bisa ikutin di tempat Trainers Guild dan gerakan Aku Berdaya. Pengumuman selalu ada di sana. Dan sebelum kita tutup, ini ada pengumuman Kang Hari, karena minggu lalu ada yang menuliskan insight untuk sesi Enjoypreneur dari Teh Mia Marien. Ini adalah pemenangnya Pak Ari Wibowo. Ya, selamat Pak Ari Wibowo. Sepertinya tidak hadir, tapi nanti yang membuat insight ya. Membuat insight. Insight di sesinya Teh Mia. Dan ini nanti akan dihubungi oleh tim Nina Nugroho. Dan kakak-kakak untuk hari ini boleh dong insight-nya dituliskan di gerakan Aku Berdaya di sosial media kakak-kakak, lalu pakai hashtag gerakan Aku Berdaya dan tempat Trainers Guild. Lalu di tag juga ya Kang Hari ya. Di tag ke tempat Trainers Guild dan juga di gerakan Aku Berdaya supaya bisa dipilih lagi 1 orang pemenang langsung oleh Mbak Nina Nugroho dan nanti akan mendapatkan hadiah langsung dari Mbak Nina Nugroho. Dan untuk itu Kang Hadi mau minta izin untuk kakak-kakak yang bisa membuka kamera, kita akan melakukan foto bersama dulu Kang. Izin untuk tidak memakai chatnya dulu, chat roomnya dinonaktifkan dulu. Kita akan foto karena kalau tidak kasihan yang di bawah nanti ketutup sama chat. Boleh yuk yang bisa membuka kameranya kita buka dulu, kita foto bersama Kang Hari. Aduh, Bu Guru Yus, nuhun sudah hadir, Kak Mia, Kak Kuroto Ayu. Iya ini. Oke, Kak Bu Dini ternyata mendengarkannya berdua, Bu Dini. Kak Kaunza, Bu Dini ya. Mbak Novi boleh ya Mbak Novi dihitung? Bu Umi juga datang loh. Masya Allah. Nuhun Kakak Umi. Ayo, dihitung dari hitungan Mbak Novi ya. Silakan.
1, 2, 3. Ini yang halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Aduh, Kak Dini Keren. berkah ya, ini ngedengerin sama-sama. Teh Iis juga hadir. Aduh, Halaman izin. 2. Nuhun Teh Iis sudah coming. Nuhun ilmunya, Kang. Udah. Belajar dari Teh Iis mulungan. Oke. Sip, terima kasih banyak Kang Hari. Kita akan segera tutup, Kang Hari. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, kakak-kakak semua. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Dan di sini ternyata bapak-bapaknya lumayan banyak hari ini ya, Kang Hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tadi diuraikan oleh Kang Hari, apa yang sudah kita dari pertanyaan-pertanyaan juga dari insight yang disampaikan oleh beberapa orang tadi itu bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri kita, mendapatkan insight yang terbaik. Yuk, mulai sekarang kita mulai cari genius state-nya ya Kang Hari ya. Kita cari apa sih makna yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini supaya kita bisa memberikan respon yang terbaik. Dan kalau mau hubungan langsung dengan Kang Hari nih, boleh cari IG-nya Kang Hari. Boleh ya Kang Hari ya? Boleh dong. Di Hari Masya Allah. Firmansyah. Supaya kakak-kakak juga bisa dapat insight-insight dari tulisan Kang Hari dari sosial medianya Kang Hari. Dan jangan lupa follow IG TTG dan Gerakan Aku Berdaya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Dokter Rini.